Dalam catatan sejarah, kita mempunyai presiden yang gila kekuasaan, gila teknologi, dan juga gila... Bercanda guys ya, bercanda. Siapa sih yang gak kenal Soekarno? Presiden pertama Indonesia yang memiliki wibawa karismatik yang luar biasa. Bangsa ini memiliki hutang yang begitu besar kepadanya atas jasa-jasa beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pandai berpolitik, karismatik, berwibawa, dan dicintai oleh rakyat Indonesia, kalian juga harus tahu nih, Presiden Soekarno juga merupakan orang yang hebat dalam menaklukkan hati wanita. Ini tuh terlihat dari catatan sejarah yang dimana Soekarno ternyata memiliki 9 orang istri. Dan istri-istrinya ini bukan wanita sembarangan loh, melainkan wanita-wanita cantik, pintar, dan juga berpengaruh. Wah, gila banget kan? Mungkin beberapa dari kalian ada yang baru tahu nih kalau Soekarno tercatat memiliki 9 orang istri. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya dibuat kalian semua. Berikut adalah 9 istri Soekarno yang diketahui secara umum dari masa ke masa. Yang pertama, ada Utari Cokroaminoto. Utari Cokroaminoto merupakan istri pertama Presiden Soekarno, sekaligus putri sulung dari Hos Cokroaminoto, yang merupakan guru dari Soekarno ketika ia belajar di Surabaya. Hos Cokroaminoto juga merupakan pemimpin dari Sarekat Islam, yang saat ini mendapat julukan sebagai guru para pendiri bangsa. Bahkan ada filmnya loh guys, kalian bisa tonton tuh, seru banget. Nah, Soekarno dan Utari menikah di tahun 1921 ketika Soekarno berumur 20 tahun dan Utari 16 tahun. Hubungan pernikahan mereka sayangnya nggak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah menikah, Soekarno harus melanjutkan studinya di Bandung. Dan tidak lama dari itu, Soekarno menceraikan Utari dan berpisah secara baik-baik. LDR emang susah ya guys ya. Tapi gimana pendapat kalian nih? Yang kedua ada Inggit Ganarsi. Pada saat menjalani studinya di Bandung, Soekarno menjalani asmara dengan Inggit Ganarsi. Yang dimana ini tuh merupakan ibu kos dari Soekarno loh guys. Nah, kisah cintanya kali ini tuh rasanya kurang etis sih. Karena pada saat itu Inggit Ganarsi ini telah memiliki suami. Dan Soekarno pun begitu memiliki Utari. Tapi hebatnya, Soekarno berani meminta izin kepada suami Inggit, Hasanusi, untuk menikahi Inggit Ganarsi. Wah, gila banget kan tuh. Dan di tahun 1923, Soekarno akhirnya berhasil menikah dengan wanita yang sering disapa Ibu Inggit ini. Dalam catatan sejarah, Ibu Inggit ini sangat berkontribusi loh dalam proses studi dan kiprah politik Soekarno ketika masa kuliah. Yang dimana dikatakan Soekarno sempat dibiayai oleh Ibu Inggit dalam beberapa aktivitas politiknya. Namun sayangnya, cinta dan kebersamaan ini pun tak bernasib baik. Ibu Inggit tidak bisa memberikan keturunan kepada Soekarno. Dan pada tahun 1943, Soekarno menceraikan Ibu Inggit karena sang istri tak sudi dimadu. Buat lengkapnya kalian bisa nonton tuh film Soekarno. Ada kok kisahnya. Yang ketiga ada Fatmawati. Gadis yang bernama Asri Fatimah ini, menurut Wikipedia, merupakan anak dari tokoh ternama Muhammadiyah di Bengkulu. Soekarno dan Fatmawati bertemu ketika masa pembuangan Soekarno oleh Belanda di Bengkulu. Mereka mensakralkan cintanya untuk menikah ketika Soekarno berumur 42 tahun dan Fatmawati berumur 20 tahun. Kalau kalian tahu bendera merah putih, Ibu Fatmawati inilah yang menjahit bendera merah putih Indonesia. Dan kalau kalian tahu juga, ibu negara pertama Indonesia yang diakui dan dikenal oleh masyarakat luas, ya Ibu Fatmawati ini. Di dalam pernikahannya, Soekarno dikaruniai 5 orang anak dari Fatmawati, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Setelah pernikahan mereka berusia 12 tahun, dan setelah 2 hari Fatmawati melahirkan Guru Soekarno Putra, Soekarno meminta izin nih kepada Fatmawati untuk menikahi Hartini. Dan hal itu tentu aja membuat Fatmawati sakit hati. Dan sempat dikatakan bahwa Fatmawati akhirnya menemui Ibu Inggit, istri sebelumnya dari Soekarno, untuk meminta maaf karena merasa pernah merebut Soekarno darinya. Bahkan dikatakan sampai mencium kakinya sambil menangis. Dan Ibu Inggit membalas dengan pelukan dan tangis haru bersama pada kala itu. Wah, definisi menghargai sesama wanita ya, yang bernasib sama.
Hehehe, gimana menurut kalian nih kisahnya? Yang keempat ada Hartini. Pernikahan Soekarno dan Hartini berawal dari pertemuan mereka di Candi Prambanan, Jawa Tengah. Ketika Soekarno sedang kunjungan kerja. Ketika dipinang oleh Soekarno, status Hartini ini merupakan janda anak 5. Akhirnya mereka pun tetap juga bisa menikah dikala Hartini berusia 29 tahun. Karena pada waktu itu Ibu Fatmawati sudah dikenal luas sebagai ibu negara dan istri sah Soekarno, pernikahan Soekarno dan Hartini ini penuh dengan kecaman dan kritikan dari media dan beberapa aktivis wanita yang lebih membela Fatmawati di kala itu. Ya akhirnya udah jelas pernikahan ini dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan nama baik yang tercoreng pastinya dari Soekarno dan Ibu Hartini. Dengan Hartini, Soekarno dikaruniai 2 anak, yakni Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini ini pun dikenal menemani Soekarno dalam suka maupun duka. Bahkan meski Hartini mengetahui bahwa setelah menikahinya, Soekarno masih mendekati banyak wanita lain. Namun catatan sejarah menuliskan ia salah satu wanita yang bisa mempertahankan status pernikahannya dengan Soekarno sampai akhir. Bahkan di akhir hayat Soekarno, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Ibu Hartini ini pada tanggal 21 Juni 1970. Wah, luar biasa ya Bu Hartini ini. Yang kelima ada Kartini Manopo. Kartini Manopo merupakan istri kelima yang dinikahi Soekarno pada tahun 1959. Kisah cintanya yaitu berawal dari Bung Karno jatuh cinta terhadap sebuah lukisan wanita cantik yang ia lihat, yang dimana objek dalam lukisan tersebut merupakan perwujudan dari Kartini Manopo yang pada saat itu merupakan pramugari di Garuda Indonesia. Kartini Manopo berasal dari keluarga terdidik dan terhormat. Hal tersebut membuat Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya dengan Soekarno. Dari pernikahannya dengan pramugari bernama Kartini Manopo ini, Bung Karno dikaruniai 1 orang anak dengan nama Toto Suryawan Soekarno yang lahir pada tahun 1967. Gimana setelah tahu ini? Akhirnya kalian tahu kan banyak keturunan dari Soekarno. Tidak hanya dari Ibu Fatmawati aja. Yang keenam ada Haryati. Nah, kalau yang kali ini istri Soekarno merupakan penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Karena posisinya itu membuat Haryati dekat dengan Soekarno. Soekarno pun terus berusaha memikat hati Haryati yang kala itu usianya masih cukup muda, yaitu berusia 23 tahun. Namun pada akhirnya Soekarno dapat menaklukkan hati Haryati dan menikahinya di tahun 1963. Namun pernikahan mereka berlangsung hanya 3 tahun aja. Soekarno akhirnya menceraikan Haryati juga karena alasan tidak ada kecocokan di antara keduanya. Dan kala itu Soekarno juga sedang dekat dengan Ratna Sari Dewi. Wah, Bung Karno nih ya memang udah deket lagi nih sama wanita lain. Hehehe. Yang ketujuh ada Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi. Kalau kali ini istri Soekarno yang merupakan keturunan Jepang. Wah, cantik banget nih guys ketika mudanya. Coba aja tuh lihat fotonya. Naoko Nemoto lahir di Tokyo 6 Februari 1940, memiliki nama Indonesia yang diberikan kepadanya yaitu Ratna Sari Dewi. Ketika ia menikah dengan Soekarno, usia Naoko masih 19 tahun. Namun setelah redupnya pamor Soekarno dan ketidakstabilan politik di Indonesia, Naoko akhirnya meninggalkan Indonesia dan tinggal di Prancis. Pada tahun 1963, Naoko kembali ke Indonesia, namun akhirnya bercerai juga dengan Soekarno. Walau begitu, dalam pernikahan mereka berdua, mereka dikaruniai 1 gadis cantik bernama Kartika Sari Dewi Soekarno yang memiliki darah Jepang dari ibunya dan darah Indonesia dari sang proklamator kita. Kedelapan ada Yurike Sanger. Walau Naoko Nemoto sudah sangat cantik, namun Naoko masih bukan yang terakhir nih. Ada lagi istri Soekarno yang bernama Yurike Sanger. Soekarno bertemu Yurike Sanger pada tahun 1963. Yang kala itu Yurike Sanger masih berstatus sebagai siswa kelas 2 SMA. Mereka dapat bertemu lantaran Yurike Sanger merupakan anggota pasukan pengibar bendera pusaka barisan Bhinneka Tunggal Ika. Soekarno memang dikenal hebat dalam menaklukkan wanita dan memiliki karisma, di mana akhirnya ia bisa meluluhkan hati seorang wanita belia dengan mengirimkan surat cinta, bahkan menghadiahinya sebuah kalung. Dan pada akhirnya Soekarno dapat menikahi Yurike pada tahun 1964. Namun pernikahan mereka berjalan singkat.
Karena di tahun 1967, Bung Karno dimakzulkan secara de facto sebagai presiden. Pada kala itu, Soekarno meminta Yurike untuk bercerai karena kondisi Soekarno yang kurang baik. Walaupun begitu, mereka berdua bercerai dengan baik-baik pada akhirnya. Yang ke-9 ada Heldi Jafar. Di umurnya Soekarno yang memasuki 65 tahun, ternyata Soekarno masih mengupayakan seorang istri loh guys. Tepat pada 11 Juni 1966, Soekarno menikahi Heldi Jafar yang kala itu masih sangat belia, yaitu berumur 18 tahun. Sedangkan Bung Karno sudah berusia 65 tahun. Coba bayangin. Nah, sama seperti istri sebelumnya, yaitu Yurike Sanger, gadis belia bernama Heldi ini dikenal oleh Soekarno karena Heldi bergabung dalam barisan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Soekarno dapat menikahi Heldi Jafar, namun pernikahan mereka tuh ternyata nggak berjalan lama. Pada waktu itu, pemerintahan Soekarno sudah di ujung tanduk. Belum lagi sang bapak proklamator kita sudah mulai sakit-sakitan. Saat itulah mereka jarang bertemu. Apalagi Soekarno sedang menjalani pengasingannya di Wisma Yaso. Surat pun pernah dituliskan Soekarno untuk Heldi. Seperti ini nih. Di, kau tahu, kau tidak pernah mencariku, aku juga tidak pernah mencari kau. Tapi Allah sudah mempertemukan kita. Begitu kurang lebih suratnya. Meskipun begitu, perceraian pun tidak dapat dihindarkan dari mereka berdua. Karena pada akhirnya Heldi memilih untuk menikah lagi dengan putra Pangeran Muhammad Nur, Menteri Pekerjaan Umum yang bernama Gusti Suryan Sanur di tahun 1968. Nah, jadi itulah 9 istri Soekarno dan beberapa cerita perjalanan cintanya sang proklamator kita. Gimana nih menurut kalian? Apakah sudah terakui kehebatan Bung Karno dalam menaklukkan hati wanita nih? Hehehe. Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. So, mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.